Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdil qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullaha ya ahli darbi wa ya ahli batin wa ya ahli mawlidi wa ya ahli nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, mengizinkan kita, takdir kita untuk bisa duduk di majelis dan tempat yang mulia ini. Semoga duduknya kita membuahkan duduknya kita kelak bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat. Setelah itu semuanya kita diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin semuanya dirahmati oleh Allah, kita sampai pada surat Baqarah ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna bil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna ay wadhkur, dan ingatlah idhulna ketika aku Allah berkata lil malaikati kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Sujud tahiyatin bil inhina, dengan sujud penghormatan, bil inhina dengan tunduk. Fasajadu, maka mereka para malaikat pun sujud melaksanakan perintah Allah tadi, illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan untuk ikut sujud. Wastakbara, dan dia merasa lebih mulia alias sombong. Wa kana minal kafirin, dan akhirnya iblis itu pun termasuk dari makhluk-makhluk Allah yang kafir. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, menghidupkan Nabi Adam dan menunjukkan kemuliaan Nabi Adam di depan para malaikat, hingga menyebut segala sesuatu dengan nama-namanya beserta manfaatnya, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk sujud kepada Nabi Adam. Di dalam tafsir Sawi disebutkan di annahu sara syaikhahum, karena Nabi Adam saat itu telah menjadi guru mereka, ulama mereka. Maka Allah pun memperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Kejadian ini berada di
Menurut pendapat yang paling kuat, ya sujud seperti kita sujud. Posisi Nabi Adam saat itu seakan-akan seperti Ka'bah. Sujud ke Nabi Adam bukan untuk nyembah Nabi Adam, bukan. Tapi Nabi Adam seperti Ka'bah, kita sholat itu kan semua umat Islam sedunia sujud sholatnya menghadap Ka'bah, bukan nyembah Ka'bah. Tapi itu memang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita untuk sujud menghadap Ka'bah. Kenapa? Karena manusia ini perlu arah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memerlukan tempat, sehingga tidak ada arah. Nah, manusia ini memerlukan tempat, memerlukan arah, akhirnya dijadikanlah Ka'bah sebagai pusat arah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Adam saat itu menjadi Ka'bahnya para malaikat, menunjukkan kemuliaan Nabi Adam sebagaimana kemuliaan Ka'bah. Kita semua umat Islam kan rindu, pengen ketemu Ka'bah, pengen bisa ziarah, datang ke sana. Ka'bah mulia. Begitu juga Nabi Adam saat itu menjadi Ka'bah, arah sujudnya para malaikat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ juga menunjukkan bahwasanya kita itu diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud. Maknanya sujud itu merunduk, tunduk patuh kepada guru atau ulama kita. Ibarat uang itu patuh sujud itu perlambang, lambang agar kita itu patuh sama ulama kita. Kita tunduk kepada para ulama kita sebagai penghormatan kita kepada guru-guru kita, para ulama. Ojo kakean ngeyel kalau sama ulama dalam masalah agama. Kalau masalah duniawi, ilmu duniawi terserah. Tapi kalau untuk urusan agama, maka tunduk patuh kepada para ulama. Nek pengen selamat. Ini malaikat semuanya tunduk patuh kepada Nabi Adam yang saat itu jadi ulama mereka, guru mereka. Akhirnya malaikat jadi makhluk-makhluk yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sebaliknya iblis disuruh sujud dalam ayat ini, dia tidak mau sujud, tidak mau patuh sama orang yang alim dari Nabi Adam, ngeirang sama ulama. Akhirnya jadi suul khotimah, jadi makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saat itu semua malaikat disuruh sujud, dan akhirnya mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini gak mau sujud. Iblis malah membangkang perintah Allah SWT, gak mau sujud, gak mau tunduk, gak mau patuh kepada Nabi Adam alaihissalam. Para ulama mengatakan iblis itu sebetulnya termasuk golongan makhluk apa? Maka aksarul mufassirin termasuk sahabat besar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan iblis itu termasuk dulunya golongan para malaikat
nggak punya keinginan untuk berontak sama Allah. Mereka nalurinya selalu taat terus sama Allah. Ya Rasulullah, malaikat itu tidak pernah bermaksiat dan mereka selalu melaksanakan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalurinya taat. Ada golongan malaikat yang satunya mereka tercipta dari api. Malaikat yang tercipta dari api ini mereka adalah malaikat-malaikat yang menghias surga. Kalau bahasa sekarang itu dekor surga, menjaga surga saat itu. Nah, malaikat yang tercipta dari api ini mereka diberi ikhtiar, kemampuan untuk bisa memilih, seperti halnya manusia kita. Kita ini kan dikasih ikhtiar, bisa milih. Ada air susu, ada arak, kita bisa gerakkan tangan, kita bisa pilih mana. Nah, pilih susu ya berarti nggak dapat dosa. Tapi kalau milih arak, atau sama-sama digerakkan, tapi dia pilih arak, ya dosa. Punya ikhtiar, punya pilihan. Nah, disinilah iblis ini akhirnya dia karena merasa lebih mulia dari Nabi Adam, enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya iblis dikutuk dan dia pun menjadi Abus Syayatin. Sebagaimana Nabi Adam Abul Bashar, ayah manusia itu Nabi Adam. Manusia itu ada yang mukmin beriman, ada yang kafir. Maka iblis setelah dikutuk dan dikeluarkan dari golongan jin, yang mana jin itu dulunya termasuk golongan malaikat. Dari golongan jin itu ada yang beriman dan ada yang kafir. Yang kafir ini adalah keturunan daripada iblis alhamdulillah, yaitu setan-setan. Setan itu keturunannya iblis. Kenapa iblis itu tidak mau sujud, tidak mau tunduk? Karena dia merasa mulia, prestasinya banyak. Disebutkan oleh Ka'bul Ahbar, Inna iblis al-la'in kana khazinal jannah arba'ina al-fasana. Prestasi capaian iblis itu, pertama kata beliau, iblis itu adalah menjadi penjaga surga, mengabdi kepada Allah, berkhidmah kepada Allah sebagai penjaga surga selama 40.000 tahun. Ini prestasi pertama. Terus wa ma'al malaikati samanina al-fasana. Dan iblis ini masuk dalam golongan malaikat selama 80.000 tahun. Bahkan mawa'adul malaika isrina al-fasana. Dia menjadi juru penasihat malaikat selama 20.000 tahun. Terus wasayyidul karubiyin, wasayyidul karubiyin taladin al-fasana, menjadi pemimpin para malaikat al-karubiyin itu selama 30.000 tahun. Wasayyidul ruhaniyin al-fasana, menjadi pemimpin malaikat rohaniyin 1000 tahun. Malaikat itu jenisnya banyak, ada karubiyin, ada rohaniyin. Wa tawfa tamanina al-fasana, wa tawfa ma'al arsi
Bayangkan ini capaian prestasi iblis. Ya. Dia terkenal di langit dunia dengan sebutan Al-Abid. Malaikat yang ada di langit dunia itu juluki iblis itu Al-Abid, orang atau makhluk yang ahli ibadah. Terkenal di langit yang kedua dijuluki Az-Zahid, orang yang zuhud, yang selalu mengutamakan perintah Allah, yang selalu tidak tergeliur dengan gemerlap apapun. Di langit yang ketiga dijuluki Al-Arif, wali, orang yang kenal Allah. Di langit yang keempat dijuluki Al-Waliyu, wali, orang yang dicintai oleh Allah. Kalau yang tadi Al-Arif, orang yang kenal Allah. Di langit keempat dijuluki Al-Waliyu, orang yang dicintai oleh Allah. Di langit kelima dijuluki At-Taqi, makhluk yang sangat takwa. Di langit keenam dijuluki Al-Khazin, sang penjaga surga. Di langit ketujuh dijuluki Azazil. Dan di Lauhil Mahfuz dia disebut iblis. Iblis artinya makhluk yang putus asa, terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capaian ibadahnya luar biasa. Di total berapa ribu tahun gitu. Makanya iblis itu akhirnya menyombongkan diri. Bahkan iblis itu dia juga alim, dia punya ilmu, punya ibadah luar biasa capaiannya. Akan tetapi akhirnya iblis ini merasa lebih baik daripada Nabi Adam, dan akhirnya dia pun menjadi makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh sujud dia tidak mau, akhirnya diusir dari golongan malaikat, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Karena itu Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, idza kanat khati'atur rajul fi kibrin fala tarjuh, wa in kanat khati'atuhu fi ma'siyatin farjuh. Kemaksiatan itu kalau timbul karena kesombongan, maka jangan kamu harap tobatnya. Angel. Wong itu nek sombong, merasa benar, merasa lebih baik dari yang lain, maka dia tidak merasa salah. Kalau sudah tidak merasa salah, ya kalau tobat, enggak merasa salah. Orang sombong itu merasa benar, padahal dia itu salah, tapi tidak merasa salah. Akhirnya dia pun tidak mau bertobat. Sebaliknya, jika kesalahan kemaksiatan itu timbul karena kemaksiatan, timbul karena nafsu, itu masih bisa diharapkan tobat. Karena orang itu kalau maksiat didorong oleh nafsunya, dia tahu ini salah. Karena tahu itu salah, akhirnya ada kesempatan, kemungkinan dia bisa tobat, alias masih bisa diharapkan tobatnya. Tapi kalau orang itu sudah merasa benar, sombong, dia tidak merasa salah, akhirnya dia nggak tobat, nggak merasa salah. Makanya penyakit kibir sombong ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Sampai Nabi berdoa dalam salah satu doanya, a'udzubika min nafkhatil kibriya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tiupan kesombongan.
Jangan sampai ada tiupan kesombongan yang masuk ke hatiku ya. Karena sombong ini sering masuknya ke pelan, kayak hawa masuk angin masuk. Gara-gara dia punya capaian tertentu, akhirnya dia merasa bahwa dia punya jasa tertentu, dia punya ibadah, capaian sekian ibadah, tiupan kesombongan itu. Akhir ibadah, istiqomah sholat, akhirnya timbul sombong. Wong sing paling soleh sak desa iki aku. Orang yang paling hebat di sisi Allah sak desa ya saya ahli zikir, ahli sholat, ahli ibadah. Itu ada tiupan-tiupan semacam itu. Saya ahli sedekah, paling romo sak desa, paling dermawan ya saya, paling alim ya saya, paling berjasa, paling hebat capaian prestasinya saya. Ini kayak angin berhembus masuk ke dalam hati. Maka ketika ada yang seperti itu, segera kita tangkis, kita keluarkan, kita istighfari, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti ada, manusiawi. Jenengan ahli ibadah, bisa sehari 1000 rakaat. Padahal tonggolnya jenengan kanan kiri, jangankan kok 1000 rakaat sunnah, sholat 5 waktu nggak sholat, akhirnya ngomongin rokok kabeh, aku paling suruh. Nantinya dia merasa lebih baik daripada yang lain. Ini sombong dengan ibadahnya, dan itu gampang sekali masuk ke dalam hati kita. Makanya jangan sampai kita tergeliur merasa lebih baik dengan apapun yang kita lakukan, ibadahkah, jasa apapun, prestasi apapun, jangan kita merasa lebih baik dari siapapun. Caranya bagaimana? Caranya kita pandang semua ibadah yang kita lakukan itu adalah nikmat dari Allah, bukan hanya dari kita, tapi itu hakikatnya dari Allah. Kalau kita tidak dibantu oleh Allah, kita tidak akan bisa ibadah, kita tidak akan bisa sedekah, kita tidak akan bisa mencapai prestasi-prestasi yang baik, kita tidak akan bisa sholat, kita tidak akan bisa jamaah. Itu semua bantuan dari Allah, nikmat dari Allah. Dan nikmat dari Allah kok kita sombong. Justru kita harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Allah jadikan aku orang taat. Harusnya begitu. Karena Nabi sampai berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tiupan kesombongan. Dalam hadis yang lain, para Nabi mengatakan, ini ngeri banget. La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithlu dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi atau atom. Atom itu benda yang paling kecil, lebih kecil dari debu, bakteri, virus, pokoknya paling kecil itu namanya darah. Bayangkan ya, kita lihat misalkan virus itu tidak kelihatan, tidak ada, dia kecil, sekecil itu. Kalau ada kesombongan di hati kita, tidak akan masuk surga. Dia tidak akan bisa masuk surga kalau di hatinya ada kesombongan. Sombong itu apa? Batul haq, batul nas. Sombong itu menolak kebenaran ditolak. Padahal yang ngomong itu para ulama, apalagi seluruh
Kan bagus solihin sebagai orang-orang soleh itu pernah mereka itu ketika ngajar murid-muridnya, santrinya itu ngomong, andaikan aku ketika mengajar kalian wahai santri-santri merasa lebih baik dari kalian, maka akan aku tutup, aku hancurkan ini pondok pesantren. Subhanallah. Ketika orang soleh ulama itu ngajar, dia merasa orang yang paling hebat, merasa orang yang paling banyak salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat kesombongan itu harus benar-benar kita berusaha untuk menghilangkannya karena ini sangat berbahaya. Sing alim, sing ahli ibadah, kaya Iblis mawon sudah ribuan tahun seperti itu gara-gara sombong, akhirnya jadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang tidak punya ibadahnya sholat ya usulnya sendiri, yang tidak punya ilmunya seberapa dibanding ilmunya Iblis. Sampai-sampai dikatakan oleh ulama itu, andaikan seluruh ibadah yang kita lakukan para manusia ini dijejerkan di sebelah ibadah yang dulu pernah dilakukan Iblis, itu tidak ada 10%-nya. Tidak ada 10% dari ibadah yang telah dilakukan oleh Iblis. Tapi gara-gara sombong, akhirnya semuanya sia-sia dan dia menjadi makhluk yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati kita jadikan hati yang bersih. Karena itu kata ulama, para guru, para ulama itu mereka itu adalah guru-guru kita. Semua yang ngajari ilmu kita itu guru kita. Akan tetapi Syekhul Tarbiyah, guru yang utama adalah guru yang ngajari kita semakin punya hati yang bersih. Kalau kita ketemu sama guru, sama ulama, dan hati kita itu terkoneksi, terhubung sama beliau, dan hati kita merasa lebih lebih tahu bagaimana diri kita ini banyak dosa, kita banyak salah dan seterusnya, ngajari kita untuk tambah bersih hati. Guru utama bagi kita, guru yang ngajari bersihnya hati, guru yang bimbing hati kita semakin bersih menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ilmu nahu, sorot atau ilmu yang baik itu semua orang bisa, semua orang alim bisa. Tapi orang alim yang ngajari bersih hati, membimbing kita punya hati yang bersih, membimbing kita agar kita merasa jadi orang yang banyak dosa dan tidak sempat mengoreksi kesalahan orang lain. Ini yang harus kita cari, ini yang harus kita pegang. Guru yang mengajarkan kita untuk jauh dari kesombongan, untuk membersihkan hati kita. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan jadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat semuanya. Amin Allahumma amin. Terakhir kesimpulan pertama, seorang ulama itu adalah kiblat masyarakat dalam urusan agama. Kalau sudah ulama ini soleh, ulama ini benar-benar kredibel di dalam ilmunya, benar-benar dia itu punya ilmu, maka dalam urusan agama kita patuh tunduk mengikuti arahnya. Kalau ingin selamat, ingin mulia, sebagaimana mulianya para malaikat. Yang kedua, bahaya kalau kita itu menentang para ulama, merasa lebih pintar dari mereka. Apalagi kalau sampai imam-imam yang dulu, imam yang mengajar, imam semuanya disalahkan. Nah, itu bahaya. Hati-hati, bisa sebelum khotimah, bisa dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahayanya punya sifat sombong, merasa lebih baik dari siapapun.
paling berbahaya, penyakit dosa yang paling pertama kali adalah dosa kesombongan. Karena kesombongan inilah tercabang berbagai macam dosa. Akhirnya gara-gara sombong nggak mau sujud, nggak mau ini, nggak mau itu. Awal mulanya apa sih? Iblis itu nggak mau mentaati perintah Allah gara-gara sombong. Maka sombong ini pertama maksiat yang terjadi. Dan tidak akan masuk surga orang yang dia ini ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi atau sebesar atom benda yang paling kecil.